Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan pada kita hari ini untuk diperbincangkan adalah iman versus logika. Jadi pertanyaan mendasar bagi kita, apakah logika ini merupakan musuh iman? Apakah iman itu tidak membutuhkan logika? Ada kecenderungan orang mengagungkan imannya tapi tidak mempergunakan logika. Apakah betul memang logika itu musuh dari iman? Kalau kita menggunakan logika kita, apakah tanda bahwa kita tidak beriman? Atau sebaliknya, apakah iman itu betul-betul tidak membutuhkan logika? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita ini kan diciptakan Tuhan dalam rupa Tuhan, dalam image-nya Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain karena kita diciptakan dalam image-nya Tuhan. Image Tuhan itu bukan berarti kita seperti wajah Tuhan. Tapi istilah image atau gambar Tuhan itu berarti kita memiliki sifat rasionalitas seperti Tuhan. Allah mampu berpikir, Allah mampu meng-create sesuatu karena Tuhan berlogika. Kita diciptakan dalam image Tuhan karena kita juga diberikan kemampuan, logika, rasionalitas Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi di samping itu juga kita ini makhluk rohani, makhluk spiritual. Di mana iman sangat berperan penting di sana untuk kita menjangkau Tuhan yang transenden. Hal-hal yang supranatural hanya bisa dijangkau oleh iman. Jadi tentu saja antara iman dan logika bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan, bukan sesuatu yang bermusuhan. Iman membutuhkan logika. Kita percaya Tuhan? Kita percaya alam semesta diciptakan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita menjelaskan karya Tuhan? Dibutuhkan pengajaran. Dibutuhkan pemahaman kita akan kebenaran dan itu membutuhkan logika untuk memahami itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman penting, amin. Iman sangat penting, amin. Kita tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki iman. Kita tidak bisa menggapai dan memahami hal-hal yang supranatural di luar kemampuan kita secara manusiawi kalau kita tidak memiliki iman. Tapi di sisi lain juga Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasih Tuhan dengan segenap akal budi, dengan pikiran kita, dengan rasionalitas kita, dengan logika kita. Kita harus mempergunakan itu juga untuk mengasihi Tuhan. Kalau iman kita memiliki sebagai cara untuk menjangkau Tuhan, cara untuk berelasi dengan Tuhan, cara untuk memahami hal-hal yang tidak terjangkau dengan logika kita, dengan pikiran kita, maka itu kita harus syukuri karena Tuhan memberikan salah satu sarana bagi kita di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, di luar otak kita yang terbatas ini. Jadi kuncinya di sini memang harus ada harmonisasi antara iman dan logika. Iman itu berarti percaya dan berserah sepenuhnya pada Allah. Nah kalau logika, berpikir kritis untuk mencari dan memahami kebenaran. Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Iman kita memang harus berserah dan percaya sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Itu betul. Tidak ada yang salah. Berpikir kritis untuk mencari dan memahami kebenaran tidak ada yang salah juga. Tentu bagaimana kita menempatkan kemampuan kita berpikir kritis secara mendalam. Tentu kita harus menempatkan secara proporsional. Sehingga antara iman dengan logika tidak berbenturan. Nah kalau kita misalnya menggunakan pikiran kita kritis, berusaha mencari tahu, memahami secara utuh tentang ketuhanan, keilahian yang sangat besar itu. Pada akhirnya kita akan sampai pada keputusasaan. Kebenaran tentang Tuhan itu bagaikan samudra yang sangat luas. Sedangkan otak dan pikiran kita hanya seperti sebuah ember.
tidak bisa menampung secara keseluruhan. Air dalam samudra, dalam ember. Jadi kalau Tuhan menuntut kita, memberikan kita suatu perintah, suatu arahan bagi kita, yang mungkin itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita, yang diperlukan di situ adalah berserah secara total. Contoh, Abraham, pergilah dari sanak saudaramu ke tempat yang akan kutuju kepadamu. Kemana? Tidak tahu. Kemudian dalam perjalanan itu Tuhan memberi perintah atau janji kepada Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan seterusnya. Secara logika, kalau Abraham berpikir kritis, tempat tidak diberitahukan secara jelas. Saya disuruh keluar. Bahkan diberikan janji bahwa saya akan menjadi bangsa yang besar. Faktanya saya tidak punya anak sekarang. Faktanya istri sudah tua. Kalau menggunakan logika yang terbatas itu, maka dia tidak akan melihat karya Tuhan yang besar. Tapi karena Abraham di satu sisi dia percaya berserah sepenuhnya secara total, maka dia bertindak mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Contoh lain, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan lautan di depan. Musa diperintahkan untuk bertindak dengan iman supaya laut itu terbelah. Secara logika, lautan luas, apakah bisa dibelah? Apakah bisa tersedia sebuah jalan untuk mereka nyebrang? Tentu tidak. Kalau orang Israel menggunakan Musa, menggunakan cara berpikirnya, maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dia bertindak, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga hal itu dimungkinkan terjadi. Dan mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu hebat. Iman berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Logika menuntut kita berpikir secara kritis untuk memahami atau mencari kebenaran. Tidak ada yang salah. Tapi bagaimana kita menempatkan secara proporsional sesuai dengan situasi yang kita hadapi, itu yang sangat menentukan. Kemudian, iman menuntut sikap percaya dan melihat sesuatu sebagai kenyataan yang tak terlihat. Sedangkan logika menuntut adanya bukti. Makanya Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Belum ada bukti, tapi iman mempercayai bahwa sesuatu itu adalah sebuah kenyataan di dalam pikiran kita. Bahwa kita bisa menerima sesuatu. Jadi buktinya memang belum terlihat. Tetapi bisa menerima sesuatu sebagai hal yang bisa diwujudkan, dinyatakan. Jadi mental kita yang utama yang harus kita tata untuk mempercayai sesuatu itu menjadi sebuah kenyataan walau belum terlihat. Saudara percaya apakah setelah kita meninggal akan masuk surga? Percaya? Sudah terlihat belum surganya? Ada bukti nggak? Siapa yang pernah ke sana untuk memberitahukan kita? Tidak ada. Tapi kita menerima itu sebagai suatu kenyataan yang suatu saat kita akan terima bersama-sama. Tapi secara logika, tak mungkin. Makanya orang-orang yang gerakan humanistik yang sekarang ini yang bermetamorfosis dalam Kristen progresif dan lain sebagainya tidak percaya adanya surga dan neraka. Karena mereka terlalu mengandalkan kepada pikiran, logika. Tuhan yang baik tidak mungkin mengirim orang ke neraka. Tidak ada itu surga. Setelah kita mati akan lenyap seperti itu saja. Karena menggunakan logika. Tapi kita orang percaya menggunakan iman kita berdasarkan kebenaran firman. Kita mempercayai. Menerima itu sebagai kenyataan yang walaupun tidak terlihat. Abraham menerima kenyataan itu. Dia akan mewarisi sebuah janji.
dia akan mewarisi sebuah tanah perjanjian sekalipun belum terlihat. Dalam pandangan iman dia sudah lihat itu sekalipun tidak ada bukti di depannya. Kemudian iman itu bertindak walau tidak logis. Bertindak walau tidak logis. Sedangkan lo namanya logika bertindak kalau itu logis. Mana mungkin orang bisa berjalan di atas air. Secara logika tidak bisa. Itu melawan hukum gravitasi. Tapi secara iman itu bisa dilakukan. Menuntut ketaatan total iman. Kalau logika ketaatan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Jadi akan melakukan sesuatu kalau itu masuk akal. Abraham mempersembahkan Ishak karena dia punya iman. Dia taat secara total. Dia tidak berbantah-bantah. Tapi kalau menggunakan logika, tidak mungkin lah. Ini anak yang saya dapatkan di masa tua dan ini adalah anak yang dari darah dagingku sendiri. Mana mungkin saya persembahkan itu, mana mungkin saya jadikan itu sebagai korban. Tidak akan mungkin kalau menggunakan logika. Tapi dia taat secara total sehingga ia bertindak tanpa memperhitungkan bahwa itu adalah anaknya sendiri. Iman melampaui aturan atau tatanan normal. Sedangkan logika didasarkan pada aturan atau prinsip untuk mencapai satu kesimpulan atau keputusan. Janda di Sarfat. Mana mungkin tepung yang tinggal sedikit bisa menopang hidup. Tidak sesuai dengan tatanan. Tidak sesuai dengan aturan. Ya tepung segenggam ya mungkin hanya bisa makan sekali. Tapi inilah prinsip iman. Dan kalau kita pada bulan-bulan ini sedang diajar Tuhan untuk hidup dalam iman, berarti kita sedang diajar Tuhan untuk hidup melampaui batasan-batasan rasio atau pikiran kita yang terbatas. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran dan rasio kita. Sekali lagi kita ini makhluk dalam image-nya Tuhan. Dan pikiran logika adalah karunia Tuhan bagi kita. Tetapi kita harus bagaimana mempergunakan itu secara baik, secara proporsional. Sehingga kita bisa melakukan sebuah harmonisasi antara iman dan logika. Nah ini beberapa contoh dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kan secara logika tidak bisa itu. Tidak bisa. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan begitu banyak. Makanya murid-murid mungkin pada saat itu protes. Ya, secara kenyataan memang mereka dalam situasi yang tidak mungkin. Sudah malam hari, jauh dari kota. Bagaimana kita bisa mengorganize sebuah jamuan yang begitu besar? Ya kasih makan hanya berapa? Hampir 100 orang ini saja. Ya, tim pastori, Ciinga dan teman-teman yang lain sudah persiapkan dari hari Sabtu. Ini 5.000 orang. Hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin. Ya. Tetapi juga kita di sisi lain memahami bahwa logika itu penting. Pikiran itu penting, dihargai oleh Tuhan. Makanya Yesus di dalam pelayanannya dia juga mengajar dan berkhotbah. Yesus mengajar dan berkhotbah kenapa? Karena pentingnya orang memahami dan mengerti kebenaran. Jadi logika tidak salah, iman juga tidak salah. Kemudian Yesus dan Petrus berjalan di atas air tadi. Itu kan melampaui tatanan, melampaui prinsip normal. Tidak bisa. Kemudian ya, orang lumpuh berjalan, Bartimeus berjalan. Orang yang sudah lumpuh, yang sudah cacat seperti itu, bagaimana dalam sekejap bisa berjalan? Hanya iman yang bisa menangkap dan mengerti akan hal seperti itu. Otak kita sekali lagi tidak mampu. Orang mati bisa dihidupkan. Dan seterusnya. Nah itu dari satu sisi
Ya, beberapa contoh kontras atau penggunaan iman di dalam Alkitab. Dalam perjanjian baru kita juga melihat bagaimana Tuhan menghargai pikiran atau logika kita. Ya, Tuhan Yesus mengajar dan berkhotbah. Paulus bahkan berdebat ya tentang kebenaran Injil untuk menceritakan, untuk mengajar orang-orang, para filsuf, untuk meyakinkan mereka tentang Injil. Ya, kita juga diperintahkan Yesus pergi ajarkan sekalian bangsa ya tentang kebenaran. Pergi jadikan sekalian bangsa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Proses ajar mengajar ini kan melibatkan pikiran, melibatkan logika, melibatkan otak kita ini. Ya, kemudian dalam 1 Petrus kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman kita setiap saat. Mempertanggungjawabkan dengan cara apa? Kita berapologetika, mempertahankan atau memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang kita yakini. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, maka yang dilakukan tidak sekedar hanya kita berdoa, tapi kita menjelaskan tentang dasar-dasar iman kita. Makanya saudara-saudara, kita datang ke gereja untuk apa? Pendeta kan di sini tidak hanya saudara-saudara beriman saja beriman, tapi diajar akan kebenaran. Ini melibatkan proses berpikir. Khotbah ini disampaikan, diberitahukan menggunakan prinsip logika tadi. Pendeta menyiapkan khotbah pasti menggunakan sistem berpikir yang sistematis. Itu cara berpikir. Kita membaca Alkitab dan mengerti Alkitab harus menggunakan cara berpikir yang logis. Jadi dari contoh ini nyata bahwa kita perlu menyeimbangkan. Ya. Perlu menyeimbangkan antara iman dan logika. Keseimbangan antara iman dan logika ini menentukan atau merupakan kunci perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang utuh. Kita tidak bisa hanya berkata yang penting aku beriman. Apakah dibenarkan misalnya orang atas nama beriman percaya kepada Tuhan. Lalu setiap hari kerjanya hanya berserah, berdoa, beriman. Tapi dia tidak menggunakan berpikirnya untuk bekerja. Tidak menggunakan logikanya untuk mengeksplor segala potensi dalam dirinya. Tentu ini tidak dibenarkan. Ini justru adalah orang Kristen yang malas. Ketidakseimbangan antara iman dan logika justru itu akan membawa kepada banyak kesulitan. Atau membawa pada banyak masalah saudara-saudara. Ya. Saya bertanya ya kepada AI. Pertama kepada Copilot dari Microsoft. Mana yang paling banyak dilakukan Yesus? Melakukan mujizat atau mengajar? Ya, Copilot berkata sulit menentukan mana yang paling banyak dilakukan oleh Yesus. Karena kedua hal itu sama-sama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik itu mengajar maupun membuat mujizat. ChatGPT mengatakan begini. Mengajar dan melakukan mujizat dua hal yang sangat penting. Ya. Kalau kesimpulan lainnya ChatGPT mengatakan mujizat itu sebagai konfirmasi dari pengajaran dan khotbah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Meta AI mengatakan bahwa Yesus lebih banyak melakukan pengajaran dibandingkan dengan mujizat. Artinya apa saudara-saudara? Antara iman terhadap hal-hal yang supranatural dengan bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk memahami kebenaran, untuk kritis terhadap pengajaran itu harus berjalan seimbang. Pada saat pikiran kita tidak mampu menerima sesuatu dengan logika kita, dengan rasionalitas kita, maka di situ kita harus berserah secara total kepada Tuhan dan mempercayai Dia. Karena itu kita harus memahami bahwa iman Kristen itu melibatkan aspek spiritual dan intelektual. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup beriman adalah orang Kristen yang juga menggunakan pikirannya, menggunakan intelektual secara baik. Itu orang Kristen yang benar. Kita tidak lebih rohani kalau hanya berkata aku beriman saja, tapi kita tidak mempergunakan otak dan pikiran kita untuk memaksimalkan kehidupan kita.
Ya, tadi contoh sederhana. Tentu tidak dibenarkan kalau ada seorang Kristen yang kerjanya hanya berkata, aku hanya beriman, Tuhan pelihara tahun depan, Tuhan pelihara dengan makan minum. Tapi dia tidak mempergunakan pikirannya, kecerdasannya, bagaimana melakukan usaha, bagaimana berbisnis, bagaimana dia memiliki upaya untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan atau mendatangkan uang. Nggak bisa. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi menekankan hanya pada iman saja hidup. Ya, berdasarkan iman saja tanpa melibatkan logika bisa membawa kita pada penyimpangan atau penyesatan. Kenapa? Karena tidak memahami kebenaran secara logis. Sekali lagi ya, kalau hanya menekankan pada aspek iman, bisa membawa seseorang pada penyimpangan atau penyesatan. Karena apa? Karena tidak ditopang dengan pikiran dan intelektualitas yang benar dalam memahami kebenaran. Kalau menekankan pada logika, aspek pikiran, aspek rasio, itu bisa membawa kita pada kesombongan intelektualitas dan keputusasaan. Kalau mengandalkan pikiran kita, padahalnya kita akan putus asa. Karena kita terbatas. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang di luar jangkauan kodrati kita. Ada hal-hal yang berkait dengan Tuhan dan pengaturan Tuhan dalam hidup kita yang berkait dengan sesuatu yang ada kodrati, yang supranatural. Maka diperlukan keseimbangan. Berjalan secara seimbang antara iman dan logika kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi iman dan logika bisa dipandang sebagai karunia atau pemberian Tuhan yang sangat berharga bagi kita. Dua hal itu harus diterima sebagai pemberian yang baik. Kita tidak boleh membanggakan hanya yang satu, sementara yang lain ya direndahkan. Jangan terlalu mengandalkan pikiran juga, betul. Tapi juga jangan terlalu merohaniakan sesuatu dengan berkata yang penting beriman. Kedua itu harus berjalan bersama-sama. Dalam kitab Ibrani, karena iman kita mengerti. Ada kata iman. Karena iman kita mengerti. Dalam iman ada intelektualitas. Terakhir. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Perhatikan situ. Percayalah dengan segenap hati. Tuhan tidak melarang kita menggunakan pikiran kita. Tapi yang Tuhan tidak mau adalah bersandar, mengandalkan pikiran kita tanpa percaya kepada Tuhan. Jadi di luar pikiran kita yang kita miliki, logika kita yang kita miliki, tapi kita juga harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ini bukan 50-50%, percaya kepada Tuhan 50%, andalkan pikiran 50% sehingga jadi 100, enggak. Percaya kepada Tuhan secara 100%. Gunakan pikiran kita secara 100%, secara maksimal juga. Sehingga kedua hal itu menjadi sebuah blessing dalam hidup kita. Di mana kita akan melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan yang lebih hebat dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan banyak tantangan, penggunaan iman bukan sekedar kita lari dari tanggung jawab, tapi penggunaan iman sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhanlah yang lebih berdaulat, Tuhanlah yang memiliki cara yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan kita, dalam menyelesaikan tantangan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami antara relasi logika dengan iman, kita tidak bisa membanggakan yang satu lalu merendahkan yang lain. Tapi kita harus menerima itu sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya pikiran kita, logika kita, pengetahuan kita harus diawasi dan tunduk pada kebenaran firman. Yakobus berkata, biarlah hikmat atau pengetahuan kita itu didrive oleh hikmat yang datang dari Tuhan. Selamat menggunakan iman secara maksimal, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan juga kita harus tetap menghargai pikiran logika
sebagai anugerah Tuhan untuk mencari dan memahami kebenaran. Tapi kita harus tetap menundukkan otak dan pikiran kita pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan.